Hai teman-teman semua ya, ketemu di sini saya Ratna dan Ijul atau Yulia Sasanti. nah, itu. Kita berdua kali ini ngomongin tentang sesuatu yang udah sangat familiar loh sebenarnya ya, teman-teman, khususnya untuk para leader, yaitu skill komunikasi, tapi bukan komunikasi yang biasa-biasa aja. Sesuatu yang udah sangat familiar, ya, bagaimana peran leader dengan anggota timnya, tapi kadang-kadang nggak dilakuin dengan berbagai macam alasan, termasuk satu alasannya adalah kurang latihan kayaknya ya, karena ini skills. Gitu. Yuk kita explore gimana kalau di kelas. Kalau di kelas gimana nih Mbak Ijul pengalaman-pengalamannya Mbak? Oke, Ratna, makasih ya. Ini, kalau aku sih di kelas itu Mhm, cukup sering ya dapat pertanyaan kayak mmm, gini nih dari para leader, gimana gimana? terutama nih kayaknya leader-leader yang relatif baru ya. Jadi baru Oh, oke, jadi levelnya juga masih supervisor gitu ya. oke. Leader Pertanyaan inis-inis lah ya, mhm. gitulah. Tapi nggak ini juga kadang-kadang ada yang, ya udah berusia juga sih gitu ya. Oh, Jadi heeh campur heeh, aduk lah bener terbukti. sebenarnya. Jadi Heeh, kurang latihan kali gitu ya? kayaknya gitu. Jadi Oke, pertanyaannya gimana gini, Nak, gimana? mhm, Mhm, "Gimana ya," katanya, "caranya menghadapi tim mhm, itu kan beraneka ragam nih ya orangnya. heeh Dari heeh, yang bener. sering sering ditanyakan tuh gini, umurnya Gimana? ada yang muda banget gitu ya, baru 20-an gitu ya, Millennials gitu ya? milenial, Mmm, terus selalu disebut tuh mhm. milenial. Selalu disebut deh itu, Heeh, bener. tapi juga di sisi lain ada Mhm. yang udah mau pensiun, jadi udah setahun ya ada Oh, yang setahun, 2 tahun lagi, bahkan ada yang beberapa bulan lagi mau pensiun, gitu betul. Nah, pertanyaan yang mmm, rasanya cukup sering ya, saya dengar muncul di ya. kelas. Nah, Ratna sendiri suka ada pertanyaan kayak gitu nggak? Sama sama. Jadi seringkali satu orang bilang, "Nih anggota tim saya tuh milenial, suka nyeleneh-nyeleneh," gitu kan ya, "susah diatur bla bla bla." Terus yang satu lagi bilang, "Ternyata anggota tim saya tuh udah senior Bu, udah senior banget, mau ngomong kita nggak enak." Terus jadi gimana dong ya? Dikasih yang milenial susah, yang dikasih yang di atas juga ngeluh. Rahasianya Iya, gimana nih Mbak Ijul rahasianya nih? bener, jadi kayaknya salah mulu gitu ya di dunia ini Salah gitu ya. mulu. Padahal ternyata Nah yang salah kita ya. nah itu dia ya, jadi apa, kan suka dibilang gini, kita nggak bisa merubah orang lain atau merubah dunia gitu ya, tapi yang kita bisa rubah Iya. adalah diri kita ya. Jadi, nah kita Aduh mulai bijaksana dulu banget deh. mulai dari diri kita dulu deh ya. Mulai dari Jadi diri kita sebenarnya dulu. intinya gini loh, Nak, siapa Gimana memang? heeh, siapapun tim, anggota tim kita gitu ya di dalam sebuah, Mhm apa, organisasi, pada mhm. dasarnya tuh yang penting kita harus kenali mereka, ya. Jadi, Kenali mereka, oke. mau dia masih muda, mau dia seusia Mhm kita, ataupun, mhm dia juga lebih tua dari kita, intinya mhm adalah kalau kita kenal ya, maka mhm. kita akan tahu gimana cara menghadapi mereka. Ya, Nah, itu satu poin tuh, gitu. luar biasa. Heeh, Yang mau jadi aku tanya nih Mbak Ijul, yang mau aku mhm, tanya nih, bukannya si leader-nya tuh udah kenal tuh sama anggota timnya, kurang apa lagi sih kenalinnya? nah ini dia, kenal tuh bukan hanya kenal, "Oh namanya Ratna," gitu kan, terus, Oke, "Tinggalnya di mana?" gitu, tinggal "Dulu mana sekolahnya di gitu, mana?" Nah, mhm. sebenarnya nggak cukup itu. Nah, jadi ada beberapa hal yang kita perlu sedikit dalami lah dari, anggota Mmm, tim kita ini gitu ya, karena ujung-ujungnya kan sebagai, apa, pemimpin, kita ini mhm, kan menggerakkan mereka nih ya, jadi mereka bener harus, bener, kita apa ya, dengan senang mereka kerja gitu ya, saling bantu. nggak Nah kepaksa heeh, gitu kan ya, ujungnya ke ngedumel di situ tuh. belakang ya, Betul. Jadi di sini kenali itu adalah lebih mhm. banyak nanti arahnya kepada sebenarnya dia, kerja ini buat dia artinya apa sih? Ya, Oke, kita gitu. tahu ya motivasinya ya, Betul. Jadi apa yang mendorong dia akhirnya mau bekerja sesuai dengan harapan mhm. dari, kita maupun harapan dari organisasi. Kadang orang juga ya kalau ngeliat sebuah bank besar gitu ya, apa, mikir belum tentu juga kan, "Ah, enggak, gue nggak mau di bank gitu, gue maunya di perusahaan Betul, advertising," misalnya gitu ya. yes, Jadi, ya udah, itu yang perlu kita tahu. Apakah dia punya oke. motivasi tertentu ya, bekerja di perusahaan ini, Di di sebuah sini perusahaan yang gitu ya, besar, itu apa iya, sih latar belakangnya. Nah, itu yang perlu kita kenali sebenarnya. yes, Kalau kita betul, tahu,
Karena gini nih, Nak, pengalaman aja nih, Nak, ya. Mhm, mhm, Dululah zaman saya masih di organisasi juga gitu ya, di institusi, mhm, di korporasi gitu ya. Itu mhm, ada tuh, seseorang gitu ya datang ke kantor aja. Dia karyawan barulah, relatif baru gitu, datang ke mhm, kantor aja pas mhm, dilihat mobilnya, mobilnya mobil mahal mhm. gitu ya. Waduh. Wah, ini Terus dia nih ya, terus terus terus? kita kan mikir Mhm. gitu ya, karena kita yang Heeh. junior-junior gitu kan, mikirnya adalah, yang penting aku punya kerja, yang penting aku dapat gaji gitu ya, yang penting aku nggak minta lagi sama orang tua. Mmm. Lah kalau orang ini apa ya gitu ya, motivasi dia Iya. ngapain itu kerja, Mhm, padahal mhm, dia mhm, sendiri mhm. sudah berkecukupan. Nah, ini kan bisa Ada beda-beda kesibukan ya aja tiap kali orang. ya? Heeh, nah itu kan bisa Isi beda-beda ya waktu tiap aja orang ya, kali. Bener bener. gitu. Itu sih sebenarnya intinya yang kenapa disebut kita harus tahu lah kita mengenali orang ini. Satu Oke. lagi, Satu kalau lagi orang apa? yang mau pensiun, nah loh, ini juga mengenalinya Nah, beda gimana lagi nih? kayak Ya menurut kenalinnya pendapat gimana gimana ya nih? kalau yang Mhm. mau pensiun gitu, apa yang perlu kita Mmm, kita tahu nih kalau dari mau mereka? kita tahu gitu ya, Heeh, kalau menurut aku tuh kayaknya kita musti gali bahwa mereka kepengen meninggalkan, nah ini titik tanda mmm, petik nih, warisan apa ya, atau kontribusi mereka tuh pengen dikenal seberapa banyak selama mereka bekerja. Mungkin gitu bisa nggak ya? bener juga ya. Itu, Mhm. satu hal yang, udah lebih spiritual mungkin ya kalau orang yang udah Spiritual, kan kan udah mau selesai, berarti kan umurnya pasti lebih senior bener gitu ya. bener. Karena satu lagi pengalaman juga nih ya, Mhm, pernah ngajar orang-orang yang, kebetulan memang udah dikit lagi mau pensiun bahkan hitungan bulan, ya. oke. Dia bilang gitu ya ke saya, Mhm. "Bu, kok saya baru dapat pelatihan ini sekarang?" Gitu ya, "Kenapa nggak dari dulu-dulu?" Aduh, Gitu, "waktu saya masih kasihan muda," banget gitu tuh ya. Bapak ya. Nah, Mhm. terus saya bilang gini, "Pak, ilmu itu nggak ada yang nggak berguna loh, Pak," gitu. Jadi saya bilang, Mhm. "Ilmu yang Bapak dapat di kelas Yes. ini ya, itu Mhm. satu bisa dipraktekkan sebetulnya di keluarga, ya. Yang Yes. kedua ini bisa diwariskan juga ke anak-anak Bapak nanti pada saat mereka Jadi mau waris kerja." bener. Nah, jadi Warisan ini nggak ya, cuma duit ya, nah itu dia, itu duit yang ya pasti penting ya, ya. semua orang butuh duit lah gitu ya, tapi tidak semata-mata duit gitu loh Tidak istilahnya. semata-mata warisan itu ya, Betul betul, oke. gitu, Nak. Nah itu Jadi kan jadi kita perlu kenali dan motivasi anggota tim kita, even dia lebih muda, milenial ataupun lebih tua, karena dampaknya besar banget untuk memotivasi mereka gitu ya. Dengan ya kenali dan motivasi itu, jadi bener-bener tahu apa sih yang memotivasi atau tujuan mereka kerja lah gitu ya. ya, Alias kayaknya kita musti sentuh hatinya, bener nggak sih Mbak ah, Jul ya? bener bener. Mmm, sentuh Jadi hati orang itu bisa menggerakkan ya, benar, jadi kalau hatinya udah tersentuh nyaman gitu gitu ya, ya, nyaman, jadi nyambung gitu ya. benar, itu, insya Allah ya orang itu akan bisa kerja dengan tenang, memberikan yang Bener terbaik gitu ya, karena bener. nyambung dengan motivasi dirinya. Nah itu yang kita perlu gali di sini loh, gitu Nyambung nah. dengan leader-nya gitu ya. Nah Mhm, sekarang ketika proses kenali motivasi itu nih Mbak Ijul, itu step-stepnya ada nggak sih? Atau gimana ya cara atau ya ya panduan yang ya, ngelakuinnya itu gimana? betul. Ini yang menarik ya, karena kadang orang Mhm, nggak bingung, suka, "Iya sih perlu," mmm, gitu, "tapi mulai dari mana?" mhm. Gitu Mulai ya. dari mana? Bener Oke. kata-kata itu. Nah, ini ada beberapa tips ya yang kita akan coba Yes, bahas di sini ya. oke Yang kita per dengerin tipsnya ya, apa aja nih? Pertama, oke. Yang pertama itu, yang jelas kita harus, secara sengaja ya menyediakan waktunya. oke, Jadi sengaja itu nah, kata keyword-nya ya, kuncinya tuh ya, sengaja keyword. menyediakan waktu. Jadi Mmm, bener-bener kita masukin di agenda kita. yes, Saya planning ya, betul, mau ngobrol sama Ratna hari mhm, Senin jam 10 sampai jam 10:30. Nah, yes, itu ya, harus ya. diagendakan. Ya, kenapa harus diagendakan? Mmm, Karena kalau benar-benar diagendakan, saya bikin janji, saya juga akan serius melakukan itu, ya. mmm, Nah, buat si tim member kita juga, mereka nanti lama-lama merasa, "Oh, bener ya, bosku ini bener-bener nyediain waktu nih untuk aku," gitu loh. mmm, Ya, ngerasa itu penting. dihargain ya, penting Betul, banget ya, mhm, bener. Jadi ada di agenda kita, yes, terus waktunya juga harus cukup. Jadi jangan hanya 5 menit, 10 menit.
Aduh itu Disarankan basa-basi sih namanya ya? iya bener, disarankan itu 30 menit, ya. 30 menit minimal ya? Betul, jadi 30 menit itu adalah waktu yang cukup untuk kita Mhm. ngobrol dengan cukup Yes. dalam, ya. Karena Mhm. kalau 5 menit, 10 menit itu cuman judulnya, "Yuk bikin kopi bareng," terus, "Hai hai hai hai," gitu doang. Ya. Hai, apa kabar? Yuk ya yuk gitu Heeh, ya? gitu. Kalau 30 menit itu cukup Mhm. ya untuk kita benar-benar, bisa dapat Mendalami sesuatu lah tadi dari, ya, dapat pembicaraan sesuatu. kita. Itu yang Yes. pertama tuh, Ratna. Ada Mhm. tambahan nggak kira-kira apa ya selain Planning. direncanakan gitu? Iya, kayaknya mesti direncanakan, terus waktunya juga harus kita set minimal seberapa, terus terus kayaknya nih karena kita mau mendapatkan sesuatu dari mereka, kayaknya kita lebih banyak dengerin deh, bener nggak? Ah, bener, ya. Hmm. Dengerin itu sesuatu yang kita sering kali bilang ya, "Makanya dengerin Mhm. dengerin," tapi susah ternyata. Ah, pengennya ngoceh aja gitu ya? Apalagi kalau kita sebagai atasan ya, ada kecenderungan Mhm. lah ya. Saya nggak mengatakan semua Kecenderungan. orang ya, aku nggak bilang Mhm semua orang. mhm mhm Tapi ada mhm. kecenderungan kayak kita lah di rumah, aku punya anak gitu ya, Mhm ngobrol mhm. itu kecenderungannya emaknya mendominasi gitu ya. Aduh, emaknya kayak Nah, sok tahu gitu ya, pengennya didengerin gitu ya? merasa tahu gitu loh kalau kalau apa, kita juga sebagai atasan gitu ya dengan tim member itu suka merasa punya pengalaman lebih banyak, jadi pengennya lebih banyak ngomong. Nah, bener banget Yes. Ratna, poinnya adalah karena kita pengen dapat sesuatu dari mereka, Yes. maka Mhm. kalau kita boleh kasih persentase nih ya, Mhm. Persentase berapa dari nih? 30 menit itu, 80%-nya kita mendengarkan. Nah, Silk gitu ya? 80%. Mhm. Nah, itu dia ya. Oh dengerin. Jadi Mmm. telinganya dipasang baik-baik gitu ya, konsentrasi penuh dan Mhm. Mhm. baru yang 20%-nya kita boleh ngomong. Nah, di sini Oke. ngomong pun nggak sembarang ngomong ya, Mhm. Gimana kita gimana? tuh Ngomongnya apa yang mesti diomongin dong? nah 20% itu kita sebenarnya lebih banyak nanti bertanya ya, menanyakan, Oke. dengan cara bertanya yang, benar ya, supaya Mhm. kita bisa dapat Mhm. banyak. Jadi makanya 80% biarin dia aja yang ngomong, gitu. Nah, Oke. ngomongnya juga nggak asal ngomong gitu ya, tapi Mhm dengan mhm. 20% kita bertanya itu, mudah-mudahan 80%-nya juga isinya bisa terarah. Nah, jadi kita, Bener banget. gitu. Oke, aku tuh juga pernah dengar atau pernah baca ya, Mbak Jul ya, yang kayak Mhm, tadi Mbak Jul bilang, sebagai leader itu seringkali kita merasa punya pengalaman lebih banyak, jadinya mhm, kepengennya kita jump in, kita langsung kasih solusi, nasihat, bla bla bla, dan mmm, sebagainya. Sebenarnya ya nggak salah juga, bisa jadi sih sebagai leader tuh kita punya pengalaman lebih itu bisa jadi banget. ya, Tapi, betul, nah disinilah tantangannya bahwa perannya leader tuh mengembangkan kan ya anggota timnya. Jadi ketika kita menahan diri untuk nggak mmm, terlalu banyak bicara, justru kita kasih kesempatan nih ke anggota tim kita buat dia berpikir sendiri ya, secara kreatif kan gitu betul ya. betul betul, Kemudian dia, jadi trust sama kita karena dia merasa didengerin kan gitu ya. bener. Oke, apalagi nih Mbak Ijul yang mau ditambahkan sebelum Nah, kita nanti akan bicara lebih lanjut lagi? tadi, kan diagendakan ya, Nak, ya. Nah, Mhm, ini bukan semata-mata diagendakan. diagendakan doang loh, ya. Mmm, Ya, gini, karena, kita kan kepengen tim kita itu, merasa bahwa ini bos aku gitu ya, dia mhm memberikan mhm, waktu, dia benar-benar memperhatikan. Nah, satu bener. hal tips yang ini penting juga adalah kalau sudah bikin janji, harus Nah, ditepati. Alasannya apa coba tepatin. biasanya? "Waduh sibuk." Eee, Sibuk, panggilan meeting mendadak. Iya. Nah, Yes. jadi sibuk, iya sih sibuk gitu ya, cuman, yang Mhm. sibuk itu siapa dan sibuk ngapain. Nah, kita ingat loh ya, Mhm. pemimpin itu kan sebenarnya dituntut oleh, organisasi adalah Mhm. menghasilkan sesuatu kinerja itu kan bersama tim ya, melalui tim. Bersama tim, Nah, bener. itu. Jadi justru kita harus gimana tim ini bergerak, jangan kita sendiri yang sibuk juga sendiri. Kalau sibuk terus mah Bener. ngapain punya tim, bener nggak ya? Punya tim. Iya, udah aja kerja sendiri gitu ya. Iya, Jadi sibuknya harusnya bersama tim ya, sibuknya ya. betul.
Jadi di sini kalau udah menjanjikan, "Ratna kita ketemu ya nanti hari Senin Mhm. jam 4 sore," misalnya gitu ya, Yes. itu Mhm. harus dipenuhi. Harus ditelepon. Aduh itu Gitu. janji ya, Betul. janji makan malam aja gitu ya sama pasangan kita musti ditepatin juga loh gitu kan Iya. ya. Janji Jadi mau ke mall sama anak-anak juga musti ditepatin loh ya gitu kan. bener, bener. Itu apa, termasuk kita membangun hubungan baik juga kan, kita menepati Yes. janji ya. Jadi Mhm nanti mhm mhm. tim kita juga akan lebih respect sama kita. Oh, kalau bos Mhm aku mhm. bikin janji tuh dia selalu menepatinya, gue seneng banget lah gitu ya. Wah, Dan aduh saya rasanya, diperhatiin nih sama atasanku gitu diperhatiin. loh. Mhm. Jadi nggak Memang kan sekedar apa, mhm, kalau nah ini juga nih ya, ini jadi saya keinget terus nih Ratna ya, orang apaan tuh apaan? kalau gini, kalau diajak ketemu ya, Heeh. nah orang tuh suka mikirnya, "Aduh serem, ini ada apa?" Oh, kalau anggota timnya diajak ketemu leader-nya suka deg-degan gitu Iya, ya? Mmm, jadi itu pasti salah asuh itu ya. aku bikin dosa apa ya gitu. Aku Nah bikin ini dosa yang apa nih gitu ya. perlu diperhatikan karena kan sebenarnya kita tujuannya pengen kenal lebih dalam ya, Bener dengan bener. anggota tim. Makanya kita perlu waktu tadi, yang cukup untuk mengenali lebih jauh sebenarnya, gitu. Nah, Yes, oke. Jadi kalau apalagi? bisa disimpulin nih obrolan Mmm, kita ya Mbak Ijul ya, sebagai leader, mau anak buah kita, mau anggota tim kita milenial ataupun kolonial iya bener. yang lebih senior, itu rasanya ya hukumnya tuh harus yang nomor satu menjalin relasinya tuh yang heart by heart-nya ada gitu kan Nah, ya. bener bener Jadi bener. bener-bener menyentuh hati gitu Ya, kan ya, lewat kenali tadi dengan dalam supaya apa sih, ya supaya hubungannya enak. Kalau hubungannya udah enak itu mau ngobrol apapun atau mendelegasikan tugas bahkan kayaknya bisa lebih ya lebih bebas kita ngomongnya lebih enak gitu kan ya, Mbak, ya. Terus ya bener. jangan lupa ketika one on one itu di-planning dong, jangan cuma, "Eh, lagi ada waktu nih, yuk ketemuan," dan ketemuan cuma 5 menit, itu mah yuk ya yuk ngopi katanya Mbak Ijul tadi ya. Jadi mesti harus di-planning dan harus ditepatin, aduh jangan sampai ya nggak Iya, nepatin janji. Nah, bener. terus kita musti banyak ngedengerin dong ya, ngedengerin supaya bener-bener ngerti gitu kan sebenarnya permasalahan atau kondisinya dia apa sih, kan gitu Nah, ya. bener banget. Nah, nanti berikutnya ya, saya mau ngobrol lagi nih sama Mbak Iju, mau nanyain ketika proses one on one itu, ada loh hal-hal yang perlu kita latihkan nih, gitu kan ya. Itu Nah, tadi, bener. supaya supaya proses ngomongnya itu bisa lebih banyak lagi. Tadi kan Mbak Ijul bilang tuh, kita harus banyak ngedengerin, tapi ada loh pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarin, kan gitu ya Mbak Ijul ya? Bener bener. Nah, pertanyaan-pertanyaannya apa nih yang akan dilontarkan? Oke, nanti Kita kita ini ya, tunggu kita sambung episode lagi berikutnya. nanti ya. Oke, Oke, terima kasih banyak kalau gitu Ratna, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan loh pagi ini ya, nanti iya, kita sambung asik lagi banget untuk skill-nya apa nih ya. Oke. berikutnya. Sampai ketemu, Ya, terima sampai kasih, ketemu. thank you, Yo, thank you. dah. Dah.